Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang cara berpikir filsafat atau metafisik atau abstrak. Cara berpikir filsafat, pengertiannya yaitu yang pertama tentang metafisik. Metafisika yaitu makna di balik objek-objek yang dapat diindera maupun yang diduga ada namun tidak terindera. Menurut Surya Sumantri, filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya. Menurut Latif, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Menurut Mulyono, filsafat adalah refleksi rasional, kritis, dan radikal mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan. Nah, kemudian cabang filsafat, menurut Ahmadi, cabang filsafat yang pertama adalah filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan. 4, sejarah filsafat. Nah, kemudian menurut Wilduran, cabang filsafat yang pertama adalah logika, yaitu jalan pikiran yang masuk akal. Yang dua, estetika, yaitu kepekaan terhadap seni dan keindahan. Yang ketiga, etika, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang keempat, politika, yaitu cara berpikir secara politis. Kemudian metafisika. Menurut Rahayu, filsafat cabangnya yaitu yang pertama ontologis, yaitu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Kemudian epistemologis, yaitu mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang ketiga, aksiologis, yaitu hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Itu tadi adalah cabangnya. Kemudian karakteristiknya, menurut Latif, karakteristiknya yaitu yang pertama bersifat menyeluruh, ditinjau dari segala sudut pandang. 2, bersifat mendasar, tidak mudah percaya begitu saja. 3, bersifat spekulatif, bisa menentukan titik awal sekaligus sebagai titik akhirnya. Menurut Ahmadi, karakteristik filsafat yang pertama harus sistematik, masing-masing unsur saling terkait. Harus konsepsional, berkaitan ide yang melekat pada akal pikiran. Yang ketiga, harus koheren, runtut, unsurnya tidak bertentangan. Kemudian yang 4, harus rasional, unsurnya berhubungan secara logis. Yang kelima, harus sinoptik, menyeluruh dalam keadaan kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Kemudian menurut Nasution, karakteristik filsafat yang pertama adalah radikal, berpikir sampai ke akar persoalan. Yang kedua, universal, menyeluruh, baik konkret, abstrak, fisik, atau metafisik. Yang ketiga, konseptual, yaitu hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten, yaitu runtut, unsurnya tidak bertentangan. Yang 5, sistematik, yaitu logis
bertahap, penuh kesadaran, urut, bertanggung jawab. Yang 6, komprehensif, menyeluruh. Yang 7, bebas dari prasangka sosial, historis, kultural, maupun religius. Yang 8, bertanggung jawab terhadap pikiran dan hati nuraninya. Nah, yang kemudian kegunaan filsafat, yaitu yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua ide akan memberikan kesadaran akan diri sebagai manusia, yang ketiga untuk menciptakan konsep bukan untuk pembangunan teori tetapi demi konsep itu sendiri, yang keempat sebagai alternatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Nah, kemudian dari semuanya itu tadi, kalau kita ringkas, maka hasilnya adalah bahwa kekuatan cara berpikir filsafat yaitu pada akalnya sendiri. Jadi dia berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan berbagai sudut pandang. Jadi intinya demikian. Jadi berdasarkan apa yang ada di dalam otaknya. Jadi mana yang baik, mana yang buruk itu adalah tergantung pada otak manusia itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.